Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Sudut Simpang 5. Sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Masih tetap bersama saya Dr. Hasan Bayuni dan sahabat saya Haris Satrio. Singkat, pada podcast kali ini kita kehadiran seorang pemuda yang beberapa waktu terakhir kami temukan memiliki konten-konten di YouTube dengan lagu-lagu, baik lagu sendiri maupun lagu cover. Tapi yang saya cukup tertarik, suaranya ini memang istimewa. Jadi suaranya sangat enak didengarkan. Nah, namanya adalah Mas Sutowo. Nah, assalamualaikum Mas Sutowo. Waalaikumsalam. Nah, ini saya agak penasaran. Ya. Jadi Mas Sutowo ini datang tahu-tahu bawa kopi. Nah, ini saya dari tadi mau mau buka kopinya, wah eman-eman. Bungkusnya bagus. Jadi mau minum malah eman-eman mau disalam. Maaf, itu nggak cuman bungkusnya yang bagus. Rasanya juga Dicoba aja. oh, iya. Siap. Nih belum pernah kita podcast minum dulu. Mana tuh? Baru saya ngomong enak dari iklan. Iklan. Iya, anu pancen enak. Enak ini. Oke, Mas. Ini Enak. ini anu kopi Ya. beli oleh-oleh buat kami apa anu pancen dodolan, Mas? Enggak. Karena memang niatnya mau iklan di sini sebetulnya. Iklan. Oke. Enggak. Ya, memang saya lagi merintis usaha baru ini. Jadi semasa pandemi memang jadi banyak sekali waktu untuk brainstorming gitu. Oke. Salah satunya adalah bikin produk ini kopi. Namanya kafein. Ini sejak kapan ini Mas bukanya, Mas? Baru buka kemarin di 1 Agustus 2020. Jadi baru banget buka. Oh, Ya. efek pandemi. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Oke. Keren tuh ini tuh. Ini apa modelnya? Warung atau seperti apa? Ini modelnya boot. Jadi Oh, masuk ukuran, boot. ukuran kecil di tepi jalan gitu. Di daerah mana, Mas? Di daerah Jalan Pemuda mungkin teman-teman yang di Kebumen mungkin banyak yang tahu untuk lokasi di Jalan Pemuda. Kita dekat di pertigaan Jalan Pemuda. Nah, nih teman-teman, kalau yang sempat mampir ke Jalan Pemuda ada booth namanya Coffee In. Nah, Coffee In, ini iya. ternyata rasanya saya itu beberapa waktu terakhir memang sering memorinya itu kembali ke masa lalu. Karena sekarang kalau main ke Jogja banyak sekali yang jualan kopi model seperti Iya, ini. banyak, Dan iya. setelah saya coba rasanya ya memang cenderung mirip gitu. Jadi rasanya memang enaknya itu sama seperti yang di Jogja. Jadi membangkitkan memori gitu ya, Pak. Iya, jadi Yang keren, Dok. dulu Pak Mac Coffee Great Again. Make coffee great again. Tekniknya. Jadi membuat kopi itu kembali enak untuk dinikmati, mungkin seperti itu ya. Ini memang saya itu punya memori zaman dulu itu sering ngopi. Sering kopi? Model rasa seperti waktu kecil. Jadi bahasanya dulu es kopi. Nah ternyata setelah sekian lama rasa ini muncul lagi. Muncul Mas. lagi ya, Jadi membangkitkan memori. mungkin ini memang lagi ngetren sih ya kopi. Iya, memang. Nah, Tapi memang kopi sebetulnya memang salah satu hal yang pengen saya buat dari zaman dulu memang sebenarnya. Tapi memang punya waktu untuk mikir banyak waktu-waktu ini akhirnya terrealisasikan di Agustus tanggal 1 kemarin. Ya. Insya Allah saya jadi pelanggannya Mas. Asik. Ini rasanya cocok. Ini sudah lama saya minum Terima di kasih. Jogja dengan seperti ini. Saya rasa recommended lah. Nah, ini salah satu alasan kami mengundang Mas Sutowo ke sini kan karena kami juga mencoba mencari informasi lah Mas. Nah, setelah beberapa kali kita undang teman-teman muda, ternyata di Kebumen banyak sekali yang punya bakat-bakat terpendam. Nah, khususnya ini Mas Sutowo. Nah, ini terkait dengan YouTube-nya yang cukup kaya lah terkait dengan lagu-lagu covernya itu ya Mas ya. Di channel YouTube Mas Sutowo Mowo Arso. Mowarso. Nah,
mungkin nanti Mas Rustim kasih linknya Sutowo Mowo Arso. Teman-teman yang mau nyari ada di bawah sini ya. Ya. Jangan lupa di bawah sini. Tunjuknya gini Mas. Di bawah Di sini. sini biar tulisan kofeinnya kelihatan. Ya, di bawah sini, terus Instagramnya untuk kafein juga di bawah sini juga ada. Ya. Jadi ngomong apa-apa. Sejak Mumpung- kapan Mas Ya. kepikiran untuk bikin channel YouTube? Bikin channel YouTube sebetulnya nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi karena banyak sekali dari teman-teman yang menginginkan saya hadir ada di digital, karena nggak selalu ketika lagi perform itu teman-teman bisa nonton. Nah, salah satu alasannya itu. Jadi akhirnya teman-teman banyak yang request bikin YouTube lah gitu untuk cover-cover lagu yang sering saya bawakan gitu. Akhirnya dibuatlah channel YouTube, dan di awal itu masih jarang banget aku upload. Cuman paling nggak udah memulai saat itu gitu. Berarti sebelumnya memang sering nyanyi gitu ya? Iya, memang kalau sering nyanyi itu dari 2015 akhir udah mulai cukup aktif untuk nyanyi di Kebumen. Kafe-kafe gitu ya? Kafe-kafe, berawal dari kafe-kafe dan panggung sponsor lah. Genrenya apa Mas? Senangnya Mas? Kalau genre lebih ke pop, pop. lebih ke pop. Oh, jadi lebih banyak ngulik-ngulik lagu penyanyi-penyanyi pop itu juga ya? Iya, itu awalnya sih ngulik lagu-lagu orang, tapi baru kemarin di bulan bulan April saya baru menyelesaikan mini album saya. Nah kalau ini Mas, saya lihat YouTube jenengan itu kan videonya sudah cukup baik lah menurutnya. Ya. Terkesan kayak video klip yang sudah profesional. Keren. Itu ada berapa tim jenengan maksudnya, atau selama ini siapa yang bantu jenengan bikin video-video itu? Soalnya bagus videonya. Ya, Videonya beberapa dari video itu memang dikerjakan oleh tim profesional yang memang dari tim kita, tapi beberapa juga dikerjakan secepatnya karena kita lagi ngejar untuk trending semacam itu. Jadi tidak semua terkonsep di video di YouTube. Ada yang terkonsep mungkin karena kita butuh view yang bagus, ada yang ngejar cepet nih karena waktu itu memang lagi bener-bener fokus di YouTube. Teman-teman sendiri yang Teman-teman sendiri, tapi teman-teman profesional nih. Oke, kalau di ini Mas di YouTube selain cover lagu, Ya. itu kan ada lagu sendiri kayaknya. Soalnya Ada lagu sendiri. Kalau Ya. yang di cover itu kan ada yang, kalau yang lagu cover ada tulisannya. Betul, di cover. playlist. Iya, Ya, di di playlist. Nah, ini ada beberapa yang enggak, ini lagu sendiri atau seperti apa? Mas? Itu lagu sendiri. Jadi lagu pertama yang dibuat itu di tahun 2019. Itu lagu pertama rilis 2019. Itu lagu pertama. Itu lagu pertama dan itu dibuatin juga. Karena Sama waktu itu teman? sama teman, karena awal itu memang bener-bener kayaknya aku nggak punya kemampuan untuk sampai ke situ deh. Akhirnya sama teman di support, tak bikinin lagu aja. Kamu tinggal nyanyi, produksi, udah kayak gitu. Teman-teman Kebumen juga yang bikin? Teman Kebumen. Luar biasa. Jadi beruntung sekali saya sepertinya. Punya teman-teman yang Punya baik. teman-teman yang sangat support ya. Tapi ada nggak lagu yang menciptakan sendiri? Ada, itu di single ketiga. Oh, Itu single ini? di single ketiga itu di bulan Maret kemarin. Judulnya apa itu? Itu judulnya Di Antara. Di Antara. Di Oh Antara. iya, tadi saya sempat nonton yang Di Antara. Ini memang lagunya cukup baik. Dulu dapat cerita nih saya, Iya. kalau Mas Towo ini kerja di bank. Dapat cerita dari mana itu, Mas? Dari editor kita. Oh, Mas dari Rustim. editor. Namanya podcast itu banyak intelijen. Kita akan ngulik dulu Mas. Ya. Resign kenapa Mas? Alasan resign. Alasan kenapa? Kan resign. banyak orang tuh yang pengen banget kerja di bank kok Mas Towo sampai Iya. resign. Tiap hari lihat duit kan enak banget. Iya. Walaupun duitnya orang. Justru nggak enak, Mas. Oh, nggak enak ya? Jadi bisa ngeliat tapi nggak bisa memilih. Oh iya betul. Iya, betul. Mantan pinter. Apa ya? Sebetulnya jadi di bank itu udah ada 3 tahun saya. Oh, 3 Tiga tahun. 3 tahun di bank. Sebagai apa Mas di Bang?
awalnya itu di layanan, yang kedua lebih di marketing. Tapi dulu waktu di Bank gondrong juga. Enggak. Oh enggak ya, Nah, saya itu kira. salah satu alasan saya keluar ya nggak bisa Karena gondrong. tidak- Oh iya itu. Pantes tadi saya mikir, Iya, simpel mau banget. Kerja nang bank jadi gondrong, Iya. merasa capek dulu. Iya. Ya. Nggak bisa gondrong, udah gitu aja sih Mas. Nah. Alasannya itu. Iya, simpel sekali kan? Mantan orang percaya. Ada alasan lain yang masih disembunyikan. Ya. Tapi ya memang di bank pekerjaannya cukup menyita waktu sih ya. Satu menyita waktu, jadi karena memang bebarengan juga kegiatan bermusik dan menjalankan kewajiban di kantor. Jadi akhirnya di tahun ketiga saya mengambil keputusan untuk fokus di salah satunya begitu. Karena memang soulnya juga di musik. Ya memang kalau mau ngomongin masalah passion memang musik itu nomor satu. Ya siapa tahu di bank layani orang sambil nyanyi itu masih nggak boleh. Udah pernah dicoba sih Pak, ditimbuk sama orang. Salah ngitung kan lebar. Oke Mas, berarti tadi keluar di bank sejak Sejak Januari 2019. oh berbarengan dengan mulai merambah kurang di lebih dunia. berbarengan dengan fokus untuk di musik ya, karena memang konsekuensinya adalah ketika mau fokus di musik ya salah satunya harus ditinggalkan. Ya, saya pernah punya teman juga soalnya kerja di bank itu bisa pulangnya kadang sampai sore dan pernah ada teman kerja di bank ngitung duitnya kurang sedikit. Akhirnya dia yang nompoki. Karena memang semuanya kan harus Betul, clear semua. iya. Dan ini memang kerja di bank kan effortnya cukup tinggi, artinya energinya ya lumayan juga. Salah satu alasan lagi sih sebetulnya karena banyak waktu ketika saya harus manggung kayak gitu, ada kegiatan bermusik di luar, harusnya bekerja saya harus izin gitu. Sebetulnya nggak masalah dari pihak kantor, nggak masalah. Cuma Nggak lama-lama enak, nggak enak, lama-lama. lama-lama nggak enak. Akhirnya saya ngambil keputusan sendiri. Oh, gaji buta ya. Nah, iya, kan kasihan perusahaan. Iya, betul. Ya mandan bijak apa nu 3 ben keton bijak. Apa bercanda. Dok, nggak mau fokus salah satu dok. Hah? Dokter aja mau jadi Ya, konten saya ini kreator? juga lagi agak bingung ini kan. Mending konten kreator aja dok. Nanti saya yang jadi dokter. Bahaya. Ya, dokter kopi. Oke Mas, ini saya dengar gara-gara cover lagunya Anji ya kalau nggak salah, itu akhirnya jenengan ikut kompetisi audisi audisi online gitu ya. Oh iya. Itu awal mulanya gimana Mas dari maunya bikin cover ada yang dari Anji kok terus akhirnya masuk ke audisi online itu? Jadi berawal dari ketidaksengajaan sih kalau itu. Jadi waktu itu Anji baru ngeluarin single terbarunya, itu judulnya apa aku lupa. Udah cukup lama sih, kemarin di awal 2020. Waktu itu lagu muncul, kemudian langsung aku cover. Nggak lama dari aku udah ngeluarin cover itu, dari manajemennya Anji itu bikin kayak semacam sayembara gitu, audisi untuk project dari bandnya Anji. Nah saat itu aku cuma nambahin hashtag aja sih di coveran itu. Terus setelah itu ada pengumuman dan aku dihubungi dari tim sana untuk lanjut ke babak selanjutnya istilahnya. Oh jadi nggak daftar ya, hanya Nggak. bikin tag gitu aja ya? Iya. Berarti besok kita bikin tag Anji, walaupun podcast siapa tahu jadi Apa? Oh iya, Jadi co-host iya, Dunia Manji. iya, jadi co-host Dunia Manji, siapa tahu gundulnya kan sudah dapat. Gitu kan. Ada dok. Siap. Iya. Ada proyek apa ini mas ke depan nih mas? Ke depan kalau ngomongin masalah musik Iya. kayaknya belum dalam waktu dekat ini sih. Mungkin harus lompat ke tahun depan dulu kayaknya. Kita mau fokus dulu di luar musik untuk tahun 2020 gitu. Apa itu mas? Luar musik ini? Salah satunya adalah ini teman-teman. Iklan. Ini betul-betul memanfaatkan momentum.
Kapan lagi bisa ngiklan di channel yang terkece, terkeren ya nggak? Penuh informasi ya nggak? Inspiratif kalau bukan di sudut simpang 5. Weh. Tapi memang enak Mas. Enak. Terima Kita kasih. harus langganan ini. Terima Mas kasih. editor. Ini Mas editor kita kerjanya malam setelah kita syuting Oh, baru malam? ya. Tapi dia nggak pernah Mas mau di syuting, saya juga nggak tahu. Nggak kenapa. mau, nanti saya yang nyuting aja nggak apa-apa. Tapi feeling saya mungkin memang akan banyak orang yang mencari. Oh. Dia sedang bersembunyi sekarang. Sudah ada videonya. Jadi banyak yang Ada mencari. film pendeknya itu. Iya, banyak yang mencari kayaknya. Tahun berapa itu juga banyak yang mencari itu. Nih tolong, yang masa lalu gitu. Jangan dibuka di sini. Ya teman-teman, mungkin yang ada yang tahu mohon maaf ya. Tapi tolong jangan nggak usah di-cut ya. Kalau tadi Mas bahas apa project yang ya apapun itu walaupun masih 1 tahun Iya, sudah ada gambaran belum? udah ada sih. Mungkin project yang lebih besar lagi untuk album. Oh, album. Album. Kalau kemarin kan menyelesaikan di bulan April itu mini album. Jadi bulan Maret April itu menggarap 2 lagu untuk melengkapi mini album. Setelah 2 lagu sebelumnya itu. Oh, berarti tapi targetnya di tahun depan. Tahun depan. Tahun ini masih kopi, nambah booth dan lain-lain. Iya, gitu ya. masih kopi dan kopit. Covid. Jadi dua-duanya Bahaya juga ya. iya memang bahaya banget. Kenapa namanya nggak COVID sih kalian gitu ya? Covid. Oke Mas, Ya. berkaitan dengan apa namanya? Tadi konten YouTube, terus kemudian cover lagu. Nah di luar YouTube biasanya kan ada YouTuber yang dia memang cover lagu, terus kemudian bikin lagu diupload di YouTube. Dikarenakan hal tersebut banyak orang kemudian ngerti, kemudian akhirnya menghubungi untuk apa namanya kegiatan-kegiatan off air. Itu seberapa sering Mas dengan ikut Kegiatan off air. Iya. Kegiatan off air ya cukup lumayan sih gitu. Bisa nge-backup cicilan sebulan lah kayak gitulah. cicilan Iya, lumayan lah. cicilan apa gisit gue? Cicilannya, cicilan mobil Ya nggak lumayan. banyak sih, nggak banyak. Cicilan buat kopi gitu ya. Ya ada rumah, kendaraan, ya. Rumah, Gaya hidup belum. ya, Iya. rumah, kendaraan, kolam renang, laptop rock gitu kan. Itu bukan saya kalau itu. Oh, bukan ya. Ini Pak editor ini. Jadi ini Pak editor kita ini orangnya ini lugu apa sombong saya nggak ngerti. Punya laptop rock cuma dipakai buat soliter. Aku juga heran nih. Jadi kalau sampai ada orang yang tahu masalah ini Iya, kalau ada gamer, aduh, Iya. sia-sia. atau bahkan yang menciptakan itu langsung bisa turun Mas. Iya, Itu jadi. citranya menurun. Mas. Citranya menurun drastis. Oke Mas, kalau tadi terkait kegiatan manggung ini rata-rata masih di Kebumen aja atau sempat juga ada di luar Kebumen? Sempat keluar dari Kebumen, Purworejo, Jogja. Oh Jogja. Ya, sampai situ. Purwokerto. Ya, Itu juga- masih wilayah Jateng lah. Kalau masih wilayah Jateng masih. Oh, tapi itu sebagian juga memang taunya setelah nonton YouTube atau memang ada relasi sebelumnya? Keduanya sih, relasi dan juga dari YouTube juga. Jadi keduanya itu berjalan bareng. Kalau ini Mas, apa namanya ini buat motivasi teman-teman saja karena sekarang di Kebumen kan cukup banyak apa namanya YouTuber. Kami juga pendatang baru sebetulnya. Nah, cuma sama, saya nggak tahu dari kemarin kita mengundang banyak orang, banyak di antara mereka kemudian punya kegiatan baru atau bahkan punya media aktualisasi baru yang menghasilkan itu justru setelah pandemi COVID. Setelah pandemi. Iya, jadi ada yang kemudian setelah pandemi ada yang jualan cireng, ada yang kemudian setelah pandemi punya beberapa hal yang lebih positif, dan termasuk kopi dan sebagainya. Nah, apa kira-kira pesan jenengan Mas buat teman-teman muda yang mungkin memang ya jenengan kan tadi
sebelum syuting ini Mas sempat diskusi sedikit. Jadi sebelum 2019 sudah bikin konten YouTube gitu Betul, ya. ya. Cuma baru fokus di awal 2019. Awal 2019. Kalau pesan teman jenengan untuk teman-teman muda apa, Mas? Kalau aku pribadi, teman-teman ketika mau bikin karya YouTube ataupun itu urusannya dengan digital, fokus itu nomor 1. Kedua, kontennya, harus menentukan kontennya apa. Kontennya itu apa. Kemudian yang ketiga, jangan patah semangat tentunya. Harus terjadwal semua itu, tentang waktu syuting, tentang waktu pembuatan konten gitu. Koordinasi bersama tim, karena memang kalau berjalan sendiri itu cukup berat. Jadi memang kita harus benar-benar koordinasi dengan tim. Kalau memang berencana untuk fokus di dalamnya. Oke. Berarti fokus ini juga menjadi hal yang yang kemudian selanjutnya adalah iklan di YouTube, jangan lupa. iklan di YouTube. Jadi pancen bakat entrepreneurnya memang sudah ada. Jadi memang jenengan itu gampang dibangun. Kalau itu belajar sama dokter. Iya. Pakai Zyrtec 99. Jadi rasa itu sama teman-teman itu mulai diamati. Jadi kalau bikin status di Facebook atau di apa, ngetek itu sampai 99. Jadi semaksimal mungkin. Mungkin sampai mentok ya. Iya, bisa ditambahin ya. Sampai udah nggak bisa diotak-atik gitu. Kadang-kadang saya kalau pakai HP mentok 50 itu kan. Wah, ini pakai laptop 90 lama-lama orang-orang lihat sana ini iklannya Dokter Hasan. Dokter Hasan ini bahaya lama-lama Facebook. Ya, jadi ini banyak sekali inspirasi sebetulnya dari Mas Sustowo. Dari tadi sebetulnya ini pertaruhan besar, Mas. Artinya sudah 3 tahun bekerja di bank. Betul. Kemudian apapun alasannya, tapi ini pertaruhan karena posisi saat keluar dari bank kan otomatis ada penghasilan yang juga berkurang gitu kan. Itu kan pertaruhan. Sementara banyak orang islah sudah bekerja di perbankan ya sudah tinggal jalan lah gitu kan. Artinya ini ada sebuah langkah berisiko yang jenengan ambil. Ini artinya sebuah keputusan yang memang berani menurut saya. Dan tadi pesan yang cukup asik menurut saya salah satunya jangan pantang menyerah. Jangan menyerah. Iya Mas, saya cukup asik dengan yang jenengan sampaikan terkait dengan pantang menyerah. Jadi kami punya pengalaman. Begitu, ini kan kita baru ya 2 bulan mungkin ya bikin podcast ini. Dari naik subscriber sehari 1, 2, kadang-kadang 1 hari nggak naik, itu rasanya apa iya mau lanjut nih, udah nggak percaya diri sebetulnya. Kadang-kadang muncul perasaan itu, sudahlah bismillah aja lanjut, ternyata naik lagi. Tapi ternyata di awal yang kami sempat pesimis, nggak kehabisan konten nih kalau cuma podcast. Tapi ternyata kami dipertemukan dengan teman, akhirnya bisa nih dibikin podcast. Kemudian besoknya lagi dari teman ini malah dapat referensi teman-teman. Akhirnya malah orang-orang yang sebelumnya tidak kita kenal itu akhirnya malah kita ketemu. Akhirnya ketemu jadi bintang tamu podcast. Ada yang cukup menaikkan kita, salah satunya itu Mbah Wanto Goeng dari Kutowinangun. Ya hanya lihat YouTube-nya beliau reptiler, kemudian beliau juga terbantu oleh Panji Petualang. Kemudian dari Panji dia langsung naik subscribernya. Kita ngundang beliau, sehari bisa sempat naik 200 lebih subscribernya. Dan viewernya ini di antara yang lain walaupun memang masih lumayan jomplang, ya ini yang Mbah Wanto gue yang bisa sampai 12.000 viewernya. Padahal ya 1 mingguan lah diputarnya, 1 minggu lebih. Ini ternyata YouTube kayaknya memang harus kolaborasi juga ini. Satu kolaborasi, kedua intensitas harus tinggi. Intensitas harus tinggi. Kalau Mas Sutowo biasanya mulai jarak antara posting satu dengan yang lain biasanya berapa lama? Kalau waktu kemarin, waktu masih aktif banget, itu untuk dalam 1 bulan
paling enggak sekitar 3-4 video. Wah, lumayan ya. 3-4 video. Sekarang kan berubah nih Mas. Ya. Apa masih konsen di cover atau mulai geser ke lagu sendiri nih? Mulai nyicil untuk itu sih, produksi sendiri. Kalau sekarang memang. Berarti sudah banyak stok. Iya, Lagu. udah ada lah. Kalau sebelum ini Mas tadi kan awalnya cover lagu, Ya. terus banyak teman-teman memberikan support, ayolah kamu bisa lah bikin Iya. sendiri. Ah. Sebelum itu sudah punya pengalaman bikin lagu atau nulis atau memang gara-gara itu terus kemudian jenengan berusaha untuk menciptakan lagu? Lebih ke pengalaman pribadi sih Mas kalau dulu gitu. Maksudnya apa ya? Patah hati. Mengiris hati atau Iya, gimana? ya itu sesuai dengan lagu-lagu yang udah dibuat dalam 4 lagu itu. Jadi, salah satunya ada lagu yang menceritakan pengalaman-pengalaman gitu. Gitu. Jangan-jangan itu sebetulnya alasan dia keluar dari bank. Apa itu? Patah hati dengan teman. enggak. Mas. Kalau saya enggak patah hati sama teman. Teman yang patah hati sama saya. Mandan sombong kayaknya. Masih kayak editor. Maklum masih satu track kita. Iya, masih satu lah ya. Atmaja sama Mawarso. Iya. Nanti kalau kenal editor kita sudah lama ya pokoknya bahasa khasnya waruk kayak gitu biasanya. Oke Mas, apa Ya. kira-kira yang jenengan rencanakan dengan apa namanya kafein ini untuk kedepannya? Kedepan kita rencana mau bikin tempat yang lebih nyaman lah untuk teman-teman untuk ngopi, untuk minum, untuk Bisa ada chit-chat. nongkrongnya gitu ya Iya, kalau betul, sekarang. rencana. Kalau rencana sih proyeksi antara akhir tahun ataupun awal 2021. Asik ini punya warung kopi sendiri, ada tempat nongkrongannya, tinggal pasang mic, ada tempat duduk, gitar, sisan sekaligus konser. Enggak, justru kalau besok. Oh, enggak malah? Enggak, justru kalau udah punya kafe sendiri, saya ngejob teman-teman lah itu. Jadi Oh, saya enggak gitu. iya gitu. Oke. Gantian lah. Ya kami siap diundang lah. Tapi bukan untuk nyanyi tapi untuk podcast. Kali-kali ganti suasana. Iya, ya, biar suasananya berbeda lah. Sesekali Iya. podcast di sana itu. Sesekali teman-teman dari sudut Simpang 5 itu keluar dong. Jangan di ruangan terus. Oh, iya, Asik boleh. kayaknya deh di alam. Iya. Kayaknya asik. Ya karena itu tadi Mas editor kami masih belum berani keluar. Oh, Iya. lebih ke mager kayaknya. Oh iya. Biasa tinggal nelfon. Iya, biasa tinggal. Suaranya udah mulai keluar. Oke Mas Towa, terima kasih sekali Ya, sudah mau sama-sama. hadir ya. Saya cukup terkesan juga dengan kopinya. Terima kasih. Sama-sama. Di Modcast dapat kopi gratis, enak mending. Jadi saya rekomendasikan lah, moga-moga nanti yang bisa mampir ke bisa lewat ke Jalan Pemuda bisa mampir dekat pertigaan ya. Pertigaan toko sepeda Bantung. Toko sepeda Bantong. Jadi kalau mau beli sepeda jangan lupa ngopi. Iya, Kalau mau beli kopi nggak harus beli sepeda. Semoga yang punya tamu. Karena nggak kesini. Iya. Nah, beli sepeda kan kadang harus dirakit dan sebagainya. Capek ngopi dong. Iya, beli Kasih nomor telepon nggak nih, Sob? Siapa tahu dihubungi dokter sudah. Nanti nomor teleponnya Mas Towo bisa dihubungi di bawah ini. Akun Instagramnya di sini. Ya, konten YouTube-nya aja lah ditonton. Sutowo Mowarso. Wo Arso. Mowo Arso ya, Sutowo Mowo Arso. Saya hafalnya Sutowonya karena nama belakangnya bukan nama yang biasa familiar terdengar. Iya. Mowo Arso. Apa ada keturunan Jogja atau mana Mas? Enggak, Kebumen asli. Oh, Kebumen asli Mowo Arso. Oke. Terima kasih Mas Sutowo sudah Sama-sama. berbagi inspirasi bersama kami. Moga-moga kopinya tambah laris. Amin. Cita-citanya besok untuk bisa bikin tempat ngopi yang cozy, yang enak itu bisa terwujud, kontennya semakin besar. Amin. Dan nanti albumnya bisa segera rilis. dan terakhir saya doakan semoga bisa terpilih menjadi bandnya Anji lah Amin, tadi. amin, Amin. amin. Ini kan bisa menaikkan grade-nya lah ke atas. Jadi kalau nanti jenengan jadi jadi timnya Anji, nama jenengan tambah besar, kita tinggal nunut pansos. Oh ya. Iya Bang, jadi pernah main ke sini Bang, tapi jangan-jangan setelah ketemu siapa gue? Iya juga nih.
Enggak kayak gitu. Nun sewu. Bisa ya juga. Oke Mas, terima kasih pokoknya Oke. udah berbagi inspirasi. Ya. Ya kita saling mendoakan lah sama kalian, semoga sukses dan insya Allah saya tetap akan jadi pelanggannya lah Coffee. Terima kasih. Begitu teman-teman yang bisa kita bagi pada podcast kali ini. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.